Selamat pagi semuanya. It is so good to be with you all this morning. Saya senang sekali boleh hadir bersama saudara pagi ini. This is my second time back to Jakarta, and I'm just so thankful to be with all you guys at Gospel Grace. Ini kedua kali saya datang ke Jakarta dan saya bersyukur saya boleh berada bersama saudara di Gospel Grace sekali lagi. If we haven't met yet, my name is Bo Jackson. Kalau belum bertemu dengan saya, nama saya Bo Jackson. I'm here with my lovely wife Lindsay this time. Saya ada di sini kali ini bersama istri saya yang cantik, Lindsay. She deserves a round of applause. Ya, itu patut tepuk tangan untuk dia. We live in Central California. Kami tinggal di California Tengah. Yep, and we have two young sons that you can see in this picture here. Dan kami sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang boleh dilihat dalam gambar ini. Tommy is 2.5 years old. Tommy dia berumur 2,5 tahun. And Danny is a little bigger than this now. He's 8 months old. Dan Danny sudah bertumbuh sedikit dari ini dia sekarang 8 bulan. And we feel extremely blessed to be parents of those two sweet boys. Kami rasa sangat diberkati sudah menjadi orang tua untuk anak-anak itu yang sangat manis. We've been here for a little less than a week now. Kami sudah ada di Jakarta sedikit kurang dari 1 minggu. And we feel so welcome and blessed by the city, so thank you for having us this morning. Kami rasa sangat diterima oleh kota ini, jadi terima kasih sudah menerima kami pagi ini. Turn your Bibles this morning to Colossians chapter 3. Buka Alkitab ke Kolose pasal 3. Silakan. And as you're turning there, I want you to think back to a time where you've been overwhelmed by the gospel message. Saya mau sementara saudara cari ayat itu, coba pikirkan kembali satu saat di mana berita Injil begitu melampaui pikiran saudara. Maybe there was a time when you were young and your parents shared the good news of the gospel and it overwhelmed your heart. Mungkin ada saat ketika saudara masih muda di mana orang tua memberitakan Injil kepadamu dan itu membuat hati kamu seperti agak terlalu besar. Other of you can think back to trials in your life where the gospel shone through and it overwhelmed you with that joy and hope that you feel in your heart. Ada di antara saudara di mana mungkin saudara menghadapi hal yang sangat sulit dan ketika Injil diberitakan kepadamu itu keluar biasaan dari Injil itu sangat menonjol bagi kamu di hatimu. For those of you that are in Christ, I'm sure you can all think back to a time where the gospel just meant truly so much to your soul. Dan bagi saudara yang sudah berada di dalam Kristus, pasti bisa memikirkan satu waktu di mana Injil sangat berarti bagi jiwamu. But this curious thing happens. Tapi ada hal yang sangat menarik yang terjadi. That as we continue in our Christian walk, sementara kita tetap berjalan bersama Kristus, not every single day is filled with worshipful devotion, is it? Tidak setiap hari penuh dengan ketundukan kepada Tuhan yang penuh rasa syukur. Not every day is filled with that overwhelming sense of joy in the good news. Tidak setiap hari kita alami sukacita yang luar biasa tentang kabar baik itu. Living a holy life is hard. Kalau kita hidup kudus itu memang menantang, sulit itu. We don't always have that zeal and desire for obedience. Kita tidak selalu memiliki gairah untuk taat kepada Tuhan. Sharing the gospel is difficult. It's not easy. Kalau memberitakan Injil itu hal yang susah, tidak gampang. And perhaps you've been a Christian for many years. Dan mungkin saudara sudah menjadi orang percaya selama banyak tahun. And you think, I know the gospel, I understand the good news. Dan saudara rasa, saya sudah tahu Injil, saya sudah mengerti kabar baik. But you also understand life is hard. Tetapi saudara juga mengerti bahwa kehidupan sangat sulit. Perhaps you're struggling with your finances. Mungkin saudara bergumul dengan masalah keuangan. You're struggling in your devotions. Mungkin bergumul juga dengan saat teduh dengan Tuhan. You're struggling in your marriage. Mungkin bergumul dalam pernikahanmu. And there's that sin that you're just fighting so hard to kill, but it keeps rearing its ugly head. Ataupun ada dosa di dalam dirimu yang sangat melekat dan saudara mau mematikan dosa itu, tetapi itu tetap melekat kepadamu. Perhaps you echo Paul in Romans 7:18 and 19 that Simon will read now. Mungkin pikiran saudara itu mencerminkan hati Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 18 dan ayat 19 yang berkata, sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Even after salvation, our flesh is not completely dead. Bahkan setelah kita menjadi selamat,
kedagingan kita masih belum sepenuhnya mati. Sin is real and trials persist. Dosa memang nyata dan pergumulan-pergumulan tantangan yang kita alami memang tetap ada. But what we're going to find in Colossians is that there is hope. Tetapi apa yang kita temukan dalam surat Kolose adalah ada pengharapan. There is hope that when we look to the person of Jesus Christ, Ada pengharapan bahwa kalau kita arahkan mata kita kepada Yesus Kristus, we don't have to be dragged down by our sin. kita tidak harus dikalahkan oleh dosa kita. We don't have to be dragged down by our circumstances. Kita tidak harus dikalahkan oleh apa yang terjadi dalam hidup kita. We don't even have to find hope in looking back at our gospel salvation. Kita juga tidak harus mencari pengharapan kita di dalam pengakuan kita ketika kita menjadi percaya dulu. Instead, in your circumstances right now, Tetapi dalam apa yang saudara hadapi sekarang ini, there is hope in daily submitting yourself to the Lord Jesus Christ. ada pengharapan apabila saudara setiap hari tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. And that's the title of this message this morning. Nah, itu judul atau tema dari khotbah pagi ini. The daily lordship of Christ. Itu kenyataan dari ketuhanan Yesus Kristus setiap hari bagi kita. And just like you and I need this hope this morning, a church in Colossae needed it 2,000 years ago. Dan sama seperti saudara dan saya perlu pengharapan itu pagi ini, gereja di Kolose perlu pengharapan itu 2000 tahun lalu. This short letter was written by the Apostle Paul to a church in a city called Colossae. Surat singkat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di Kolose, gereja kecil di Kolose. And as Paul wrote to this young church, Dan ketika Paulus menulis kepada gereja muda ini, his concern was that they were questioning the supremacy of Christ. itu apa yang memprihatinkan bagi dia adalah mereka mulai bertanya-tanya apakah Kristus memang yang terutama atau tidak. The believers there were risking the integrity of the gospel. Orang percaya di sana membahayakan keutuhan atau kebenaran Injil By being allured away from the centerpiece of the gospel, which is Jesus himself. dengan cara mereka digodai untuk mulai mengabaikan bagian itu pusat dari Injil, yaitu kepribadian Yesus sendiri. And throughout the letter, Paul's making it clear to the Colossians Dan sementara atau dalam seluruh surat ini, Paulus membuat ini sangat jelas kepada orang Kolose itu that Christ is Lord. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Christ is King. Yesus adalah Raja. He must be supreme. Dia harus menjadi yang terutama. Any other human tradition, Kalau ada tradisi manusia empty philosophy, atau filsafat yang kosong or addition to the true gospel message atau tambahan kepada Injil yang benar, must be cast itu aside. harus dikesampingkan. And what I love about this book Dan yang saya sangat suka tentang surat ini is that the supremacy, the lordship of Christ, that's not just a theological concept for our head. adalah bahwa kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan itu bukan hanya konsep yang menarik untuk kita cerna. Rather, the supremacy of Christ should affect our daily living. Tetapi keutamaan Kristus seharusnya berdampak kepada hidup kita sehari-hari. Read alongside Simon in Colossians 3:1 and 2. Baca bersama saya dalam Kolose 1, Kolose 3 ayat 1 dan 2 saya bacakan ya. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Christ as Lord of your life matters not just at the moment of your salvation. Kalau kita melihat Kristus sebagai Tuhan itu tidak hanya berarti pada saat kita menjadi percaya. It matters not just in those moments that you've been struck by the gospel of grace. Itu tidak hanya berarti pada saat-saat di mana Injil menjadi sangat nyata kepadamu. Rather, Christ as Lord affects you every single day. Ketuhanan Yesus Kristus itu berdampak kepada saudara setiap saat, setiap hari. And that's our main point. You can see on a couple slides from here. Dan itu poin utama kita yang akan menonjol di slide-slide berikut. Oke, Samuel. Sorry, right here. Ya, maaf. Saya pikir kita akan lihat ini terus. Ini. There we go. Oke, jadi ini poin utama ini. Because Christ is Lord. Oh, saya sudah kirim yang bahasa Indonesia. Wrong language.
Oh, tadi pagi saya kirim yang bahasa Indonesia. Ini bukan bahasa Indonesia ya? Bisa lihat. Maaf ya, mungkin lebih baik kalau itu bahasa Indonesia. Kalau bisa ya. Terima kasih. Can I just translate? Sure, Okay. yeah. Saya menerjemahkan ya. Oleh karena Kristus adalah Tuhan, irama hari-harian di dalam saudara atau kebiasaan-kebiasaan setiap hari dalam hidupmu bisa dihidupi dengan ketaatan yang penuh rasa syukur kepada Dia. And like I said, this is not just a theological truth. Dan seperti saya katakan, ini bukan hanya kebenaran teologis. Instead, Paul's going to give us imperative commands. Tetapi Paulus akan memberi perintah-perintah. He's telling us to wake up, Dia akan berkata kepada kita, bangunlah, terjagalah, heed his instructions. dengarkanlah perintah-perintahnya. So one more time, because Christ is Lord, the daily rhythm of your life can be lived in thankful obedience to Him. Satu kali lagi, oleh karena Kristus adalah Tuhan, irama harian saudara atau kebiasaan-kebiasaan saudara boleh dihidupi dengan ketaatan yang penuh rasa syukur kepada Dia. So let's begin with our first point from Colossians 3:15, to live under the rule of Christ's peace. Mari kita mulai dengan poin pertama kita dalam Kolose 3 ayat 15, yaitu hidup di bawah pemerintahan damai sejahtera Yesus, damai sejahtera Kristus. Let's read Colossians 3:15. It says this. Mari kita baca Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Leading up to this point, remember, Paul's been telling us that Christ is Lord. Dalam bagian sebelum bagian yang kita bicarakan pagi ini, ingat bahwa Kristus menyebut berulang-ulang kali bahwa Yesus adalah Tuhan. He is supreme over every element of your life. Dia yang terutama di atas segala sesuatu dalam hidupmu. And really, as we get to verse 15, Dan ketika kita sampai di ayat 15, setting our mind on things that are above, di mana kita memikirkan apa yang di atas, is now leading to this command to let the peace of Christ rule in your heart. dan itu membawa kita kepada perintah ini supaya kita membiarkan damai sejahtera Kristus ada di dalam hati kita. Now we need to understand, what is the peace of Christ that he's talking about here? Nah, kita harus mengerti apa maksudnya damai Kristus yang disebut di sini. Now, at least in English, when we talk about peace, this word means harmonious, tranquil, or friendly. Kalau kita berpikir tentang bahasa Inggris, itu berarti kita hidup harmonis atau ramah atau tenang. And when the Bible talks about peace, it's usually often conveyed in three different ways. Tapi kalau Alkitab bicara mengenai damai, biasanya ada 3 macam cara itu dibicarakan. First, the scriptures talk a lot about peace with God. Firman Tuhan yang pertama banyak bicara mengenai damai dengan Allah. Peace with God is that vertical peace between God and sinners. Damai bersama Allah itu damai yang vertikal, yang diantara Allah dengan orang berdosa. Before salvation, every person is an enemy with God. They're at war with Him. Sebelum orang diselamatkan, setiap orang adalah musuh Allah, ada perseteruan dengan Dia. But after salvation, Tetapi setelah keselamatan, the cross of Jesus Christ provides forgiveness. It provides peace between God and man. itu salib Yesus itu memberi pengampunan dan menyediakan damai sejahtera di antara Allah dan manusia. This is the sort of peace Paul talks about in Romans 5:1 that Simon will read. Damai ini yang dibicarakan oleh Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 1, saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. So first there's peace with God. Jadi pertama-tama ada damai bersama Allah. But now secondly, there's a peace with self. Tetapi yang kedua, ada damai dengan diri sendiri. Peace with self is not sort of mystic meditation. Itu Itu damai bersama diri itu bukan hal mistis di mana kita bersemedi dan mengalami sesuatu seperti itu. It's not a state of relaxation or something free from thought. Itu bukan keadaan di mana kita begitu relax atau kita tidak berpikir. Instead, biblical peace is the heart that is free from worry.
damai sejahtera Alkitabiah adalah hati yang bebas dari kecemasan. It's internally secure in the character of God and the promises of the gospel. Itu keamanan dirinya ada pada dirinya Allah dan janji-janji dari Injil. This was the sort of peace that Jesus was instilling in his disciples in John 16:33 that you can read, Simon. Damai sejahtera ini yang Yesus berikan kepada para murid dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Dia berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. The believer with personal peace recognizes that life is hard. Itu orang percaya yang memiliki damai sejahtera pribadi, dia sadar bahwa dunia ini sulit. Trials come and worry can be about. Pencobaan memang datang dan kecemasan itu bisa muncul. But confidence and peace rests in God's character and the promises of the gospel. Tetapi keyakinan dan damai sejahtera terletak kepada karakter Allah dan pengharapan kita di dalam Injil. And in a way, this is sort of the peace that Paul's getting at here. Dan ini yang mungkin Paulus singgung dalam bagian kita. In Colossians 3:15, he's commanding the believers Dalam Kolose pasal 3 ayat 15, dia memberi perintah kepada orang percaya di situ. that if you love Christ and recognize his lordship, Bahwa kalau kamu mengasihi Kristus dan sadar tentang ketuhanannya, you need to live in such a way that peace dominates your heart. saudara perlu hidup dengan cara sehingga damai sejahtera itu menguasai hatimu. It's such a way that it's ruling your soul, like the word he uses there. Sehingga itu berkuasa atas jiwamu seperti kata yang dipakai di situ. It's a peace that governs you so that you rest assured in the promises of Scripture and God. Itu damai yang memerintah atas dirimu sehingga saudara percaya kepada dirinya Allah dan janji-janjinya. But this sort of peace with self leads to the third type of peace. Tetapi damai sejahtera ini itu memimpin kita kepada damai sejahtera yang ketiga. We've seen the peace with God, Kita sudah melihat damai bersama Allah, peace with self, damai bersama diri sendiri. but at the heart of Colossians 3:15, Tetapi jantung dari Kolose 3 ayat 15, he's wanting us to pursue a third type of peace. di dalamnya dia mau supaya kita mencari damai sejahtera yang macam tiga. This third type of peace has to do with peace with others. Dan ini bicara mengenai damai di antara kita dengan orang lain. At the end of Colossians 3:15, he highlights this third type of peace. Di bagian akhir dari Kolose 3 ayat 15 dia membicarakan damai sejahtera macam ini. He says, to which you were called in one body. Dia berkata, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh. Peace with God and peace with self should lead to peace with others. Damai sejahtera dengan Allah dan damai sejahtera di dalam dirimu seharusnya memimpin kita kepada damai sejahtera bersama orang lain. It's that horizontal peace with those who we interact with in life. Itu damai sejahtera horizontal ya, kiri kanan dengan orang-orang yang kita hadapi di dalam hidup ini. Listen closely to Romans 12, 16, and 18. Oke, dengarkan Roma 12 ayat 16 dan 18. Dikatakan di situ, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Part of living under the rule and lordship of Christ Satu bagian dari kenyataan bahwa kita hidup di bawah pemerintahan Tuhan involves a tenacity to pursue peace with others. adalah satu motivasi yang kuat untuk mencari damai bersama orang lain. And it's a universal truth that peace with others is difficult, isn't it? Dan itu boleh dilihat sebagai satu fakta universal bahwa damai atau ketentraman satu sama lain adalah hal yang menantang. My father is a farmer, Bapak saya adalah petani, and he would often tell me that when it comes to farming agriculture, dan dia sering berkata kepada saya, wah kalau saya hidup dalam pertanian atau menjalankan pertanian, it's not the hail or the lack of rain that's most difficult. bukan salju batu yang sulit, salju es ya, atau kalau tidak ada hujan, bukan itu yang paling sulit. Instead, the most difficult thing is people.
Yang paling sulit adalah manusia. And maybe that's true of your life too. Dan mungkin itu benar tentang hidup saudara juga. Different circumstances, they're just things, aren't they? Itu apa yang kita hadapi, yang lain-lain itu hanya hal saja. But sometimes the hardest things we deal with have to do with our relationships. Tapi seringkali hal-hal yang paling sulit yang kita hadapi adalah hubungan kita satu sama lain. And I would venture to say that's true for many of your lives in here. Dan saya akan berkata, mungkin itu sama dengan hidup saudara-saudara yang ada di sini. Is there conflict at work for you right now? Ada konflik di tempat kerja untuk saudara. Is there conflict in your home? Ada konflik di dalam rumahmu. How is this local church doing? Bagaimana dengan gereja lokal ini? See, when sin enters relationships within a church family, destruction occurs. Kalau dosa masuk ke dalam hubungan dalam satu keluarga Tuhan, ada perpecahan, masalah yang terjadi. Like a predator to a wounded animal. Mungkin kalau semacam binatang buas kepada binatang yang sudah terluka. The enemy loves to pounce and devour a church that is struggling with relational peace. Musuh kita yaitu iblis, dia suka sekali untuk menerkam kita kalau kita bergumul dengan masalah-masalah dosa dalam hubungan kita satu sama lain. So what is it that kills the unity of a church body like Paul's talking about? Jadi apa yang sebenarnya membunuh kesatuan dari satu gereja Tuhan yang disebut Tuhan ini? Well, maybe to name a couple of them. Mungkin saya bisa menyebut beberapa. Accusatory questioning of church leadership can destroy peace within a church. Pertanyaan kepada pimpinan gereja yang menuduh, bukan bertanya, itu bisa merusakkan gereja. Perhaps secondly, a complaining attitude amongst church members can kill unity. Mungkin satu lagi adalah sikap di mana orang mengeluh terus. Orang-orang dalam jemaat yang mengeluh terus, itu bisa merusakkan juga kesatuan. Thirdly, maybe a lack of accountability of sin. It will destroy the integrity of the gospel and it will dampen peace. Bisa juga terjadi kalau tidak ada akuntabilitas, di mana orang tidak bisa menerima perkataan. Kalau mereka buat berdosa, mereka tidak mau dengar. Perhaps to name just one more. Satu lagi yang saya sebut. There's a quiet but deadly virus of sin that can obliterate the unity of the church. Ada satu macam dosa yang seperti menyelundup masuk yang bisa menghancurkan kesatuan gereja. That would be the sin of gossip. Dan itu dosa gosip. It's that sinful activity of whispering behind closed doors. Itu kelakuan kita yang penuh dosa di mana kita berbisik-bisik di tempat yang tersembunyi. It's the slander that whispers about another behind their back to tear them down. Itu apa ya? Fitnah yang kita lakukan di belakang orang yang bisa menghancurkan mereka. Listen closely to Proverbs 16:28 and 20:19 as Simon reads those. Dengar Amsal, ada dua bagian dari Amsal dari ayat 16, pasal 16 ayat 28 dan juga 20 ayat 19. Jadi 16 ayat 28 berbunyi, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Dan yang dari Amsal 20 ayat 19, siapa membuka rahasia, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulutnya. Listen, church, gossip is deadly. Dengarkanlah ini gereja. Gosip adalah hal yang sangat mematikan, sangat membahayakan. It's deadly both to participate in gossip and also to listen to it. Itu sangat berbahaya kalau kita berpartisipasi dalam gosip ataupun mendengarnya. So what's the antidote to these things that dishonor Christ and destroy church unity? Jadi apa obat untuk hal-hal ini yang menghancurkan kesatuan dan mencemarkan nama Yesus? Well, ask yourself, am I being obedient to this verse? Bertanyalah kepada dirimu sendiri, apakah saya taat kepada ayat ini? Am I one that is pursuing peace and desiring to live in harmony with one another? Apakah saya macam orang yang mencari damai sejahtera dan mau hidup rukun bersama orang lain? There's a lot of implications that we can draw from this verse. Ada banyak implikasi yang bisa kita ambil dari ayat ini. But I love the one simple phrase Paul uses to finish it off. Tetapi saya sangat suka satu frase yang sederhana di mana orang menutupinya. He says, and be thankful. Dan dia berkata, dan bersyukurlah.
At first glance, you think, how does thankfulness what does it have to do with church unity? Ketika kita pertama melihat ini, kita pikir, apa kaitannya bersyukur dengan kesatuan gereja? But I think the more we think through this verse, the more profound it gets. Tetapi saya rasa kalau kita makin mencerna ayat ini, makin luar biasa kebenaran itu. Because if you think about it, how is it that we'll trust Christ for the peace that He gives to overcome trials? Karena kalau kita memikirkannya, bagaimana supaya kita bisa percaya kepada Kristus, untuk damai sejahtera yang Dia berikan. We'll be thankful, not anxious about the life that He's given us. Kalau kita pikir seperti itu, kita akan bersyukur dan tidak menjadi cemas tentang kehidupan yang Dia berikan kepada kita. How can we avoid judging or complaining or gossiping about our fellow brothers and sisters? Bagaimana caranya kita menghindari godaan untuk kita menghakimi atau mengeluh atau bergosip tentang teman-teman kita dalam jemaat? We'll be thankful for one another. Kita bersyukur untuk saudara kita satu sama We'll lain. be grateful for the church family that God's provided. Kita bersukacita karena keluarga jemaat yang Allah sudah sediakan bagi kita. We'll love them, we'll pray for them, and be unified and be obedient to what Paul's commanding. Kita akan mengasihi mereka dan mendoakan mereka dan menjadi satu dengan mereka sama seperti yang diperintahkan Paulus di sini. And I should mention that this imperative to be thankful, it's not a suggestion. Saya mau katakan bahwa perintah ini untuk bersyukurlah itu bukan usulan saja. It's not just an option, but a command to be obeyed. Itu bukan satu pilihan, melainkan satu perintah yang harus ditaati. So be a follower of Christ that is so ruled and dominated by the peace of Christ. Jadi saudara perlu menjadi satu pengikut Kristus yang dikuasai oleh damai sejahtera dengan Tuhan dan penuh syukur dalam hidupmu. Check your heart to be one that is pursuing of peace. Cek hatimu supaya saudara yakin bahwa saudara memang macam orang yang mencari damai sejahtera. So we've seen first Paul urging us to live under the rule of Christ's peace. Jadi kita sudah melihat bahwa Paulus mendorong kita untuk hidup di bawah pemerintahan damai sejahtera Kristus. But now secondly, the daily lordship of Christ is going to involve to live by the richness of Christ's word. Tetapi yang kedua yang kita lihat di sini adalah terlibat di dalam kepemimpinan Kristus di dalam hidup kita setiap hari. Satu bagian dari itu adalah kita hidup oleh kekayaan firman Kristus. Read alongside Simon as he reads verse 16. Okay, saya bacakan ayat 3, pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. What I want to show you in this section is how the Word of God should dominate your daily living. Yang saya mau tunjukkan dalam bagian ini adalah cara firman Tuhan seharusnya menguasai kehidupan saudara sehari-hari. As Christians, we are people of the book. Sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang Alkitab. We have the privilege of holding in our hands the very Word of God. Itu memang keistimewaan di mana kita boleh memegang firman Tuhan di dalam tangan kita. It's the truth that comes from God Himself. Itu kebenaran yang datangnya dari Allah sendiri. But it's not a book just for pastors to study and teach. Tapi itu bukan hanya buku yang seharusnya dipelajari oleh pendeta atau dikotakan oleh pendeta. God's Word is for every Christian. Firman Tuhan adalah untuk setiap orang percaya. You don't have to go to Bible school. Saudara tidak pernah masuk sekolah Alkitab. You don't have to be pastorally trained. Tidak perlu pelatihan pastoral. Instead, every believer has the privilege of opening up God's Word for themselves. Setiap orang percaya punya keistimewaan untuk membuka firman Tuhan dan membacanya untuk diri sendiri. The privilege of not just knowing things about God, Itu keistimewaan di mana kita tidak hanya tahu hal mengenai Tuhan, but knowing who God is personally. tetapi tahu siapa diri secara pribadi, siapa diri dia secara pribadi. And in what Paul does here in Colossians 3:16, Dan yang Paulus lakukan dalam Kolose 3 ayat 16 ini, he's going to show us in 3 stages how God's Word should dominate our lives. dia akan bicara dalam tiga tahap di mana firman Tuhan seharusnya berkuasa di atas hidup kita. First, we're commanded to let the Word dwell in you.
Yang pertama kita diberi perintah supaya firman Tuhan itu diam di dalam kita. You can see that with your own eyes. Bisa dilihat dengan matamu sendiri. Let Di the situ. word of Christ dwell in you richly. Biarlah firman tinggal di dalam dirimu dengan semua kelimpahannya. This is a command for all believers to let the scriptures be integral to their lifestyle. Ini satu perintah supaya setiap orang percaya menganggap firman Tuhan sebagai hal yang sangat penting untuk seluruh aspek hidupmu. It's the command that the Bible is not just for Sunday mornings. Itu perintah juga bahwa Alkitab bukan hanya sesuatu yang perlu dibawa ke gereja hari Minggu. The Bible is not just for picture frames in your house. Alkitab juga bukan hanya sekedar sesuatu yang kita bisa taruh di tempel di dinding di rumah kita. Instead, we have a command here that God's word is to dwell in our heart richly. Tetapi kita punya perintah di sini bahwa firman itu harus tinggal di dalam hati kita dengan limpah-limpahnya. That word richly, Paul's telling us that it should be stored up in our hearts. Kalau kita bicara mengenai kata limpah-limpah itu, Paulus berkata kepada kita bahwa itu perlu macam gudangkan di dalam hati kita. With abundance and overflowing out of our heart, God's word Secara berlimpah-limpah dan meluap-luap dari hati kita. should be stored up so that it impacts our thinking, it impacts our lifestyle. Itu seharusnya disimpan di dalam hati kita supaya ada dampaknya kepada pikiran kita. Dampaknya kepada tingkah laku kita. I know of an old lady who's 79 years old. Saya mengenal dengan satu nenek yang umurnya 79 tahun. Her health is declining. Itu kesehatannya sudah mulai menurun. Her eyesight is fading and her memory is nearly gone. Itu matanya mulai menjadi makin buta dan itu daya ingat dia sudah hampir tidak ada lagi. But when I was at her house some weeks ago, Tetapi ketika saya ada di rumahnya beberapa minggu lalu, she told me that slowly but surely dia berkata kepada saya, ya pelan-pelan, she was setting out to memorize the whole book of Ephesians. dia berusaha untuk menghafal seluruh surat Efesus. She knows that it's going to take a lot of work. Dia tahu bahwa itu akan perlu banyak tenaga. She knows that it won't be easy for her elderly mind. Dia tahu bahwa itu pasti menantang untuk pikirannya yang sudah tua. But why would she embark on such an endeavor? Tapi mengapa sehingga dia siap melakukan hal yang begitu menantang? Well, because she believes in the truth of Psalm 119. Itu karena dia percaya akan kebenaran yang diungkapkan dalam Mazmur 119. So listen quickly as Simon reads a couple of those verses from Psalm 119. Dengar, saya akan membaca beberapa ayat dari Mazmur 119, ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Lalu ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dalam Tauratmu. Ayat 13. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjukmu sebab aku menyukainya. Ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih dari ribuan keping emas dan perak. Ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Maaf ya. 105 yang terakhir. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Listen, church, do you see God's word like that? Dengar saya, apakah saudara memandang firman Tuhan seperti itu? Do you see it as the light of your life to shape who you are? Apakah saudara melihat itu sebagai terang hidupmu yang dimaksudkan untuk membentuk dirinya saudara? We need to obey this command to let God's word dwell in us. Kita perlu mentaati perintah ini supaya firman itu memang diam di dalam diri kita. Let it dwell in you by swimming in the Bible every day. Itu biarkan itu terjadi di mana saudara menyelam di dalam firman itu setiap hari. We need to find joy and delight in the wonder of God's word. Kita perlu menemukan sukacita dan kesukaan ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari. And so here in Colossians 3:16, we're looking at 3 stages of how God's word should dominate our life. Jadi dalam Kolose 3 ayat 16 ini kita melihat 3 tahap di mana firman itu memang berdampak kepada hidup kita. First, let the word dwell in you, and now second, let the word work in you. Yang pertama adalah biarlah firman tinggal di dalam dirimu. Yang kedua biarlah firman bekerja di dalam dirimu. I'll remind you again of the second part of Colossians 3:16. You can read that. Saya mengingatkan juga lagi tentang bagian kedua dari Kolose 3 ayat 16. Saya bacakan.
dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. The progression here is important. Itu jalannya atau progresi yang dilihat di sini sangat penting kita perhatikan. Because as God's word dwells in us and we're intaking it, Karena ketika firman Tuhan diam di dalam diri kita dan kita terus memasukkannya, it's not just a stagnant act. itu bukan hal yang seperti pasif begitu. The word dwelling in our heart leads to action. Firman Tuhan kalau itu diam di dalam hati kita, itu membawa kita kepada tingkah laku yang nyata. It leads to us learning to love God's word and to worship. Itu mengakibatkan kita mulai mengasihi firman Tuhan dan menyembah. And what we see in this verse, the second part of the verse, is worship is going to come through both instruction and through song. Dan kita bisa melihat di dalam bagian akhir dari bagian ini bahwa what was that very last thing he said? Through song. Yeah, through instruction and song. Jadi ini akan terjadi apabila kita diajar dan juga melalui nyanyian-nyanyian. Remember, we're not just concerned for a Sunday morning gathering. Jadi ingat bahwa kita tidak hanya mementingkan kumpulan kita hari Minggu, But as the Word of God shapes us, tetapi ketika firman Tuhan membentuk we're concerned kita, about the daily living of our Christian life. kita jauh lebih banyak memikirkan cara kita hidup untuk Kristus setiap hari. And so, how does worship come through instruction? Jadi bagaimana caranya penyembahan datangnya melalui ajaran? We're told that we should be teaching and admonishing one another in all wisdom. Kita diberitahu bahwa kita seharusnya mengajar dan menegur satu sama lain dengan penuh hikmat. Paul's telling us that as we intake and let God's Word dwell in us, Paulus berkata bahwa kalau kita menerima dan membiarkan firman Tuhan berdiam di dalam diri kita, our language and our instruction and our conversation should be filled with the Scriptures. bahasa kita dan ajaran kita dan hubungan kita satu sama lain seharusnya penuh dengan firman Tuhan. Teaching has to do with the study and the arrangement of God's Word. Ajaran itu menyangkut studi kita terhadap firman Tuhan dan cara itu disusun. Where admonishing, it's that idea of warning against sin. Kalau kita menegur, itu ide di mana kita memperingati orang supaya tidak berbuat dosa. And here's really the encouragement I want you guys to take away from that. Dan ini dorongan yang saya mau supaya saudara ambil dari itu. That as God's Word dwells in you, Ketika firman Tuhan dibiarkan berdiam di dalam dirimu, we don't have to wonder what to do. kita tidak harus bertanya-tanya tentang apa yang kita perlu lakukan. Instead, if you see a brother or sister struggling, Tetapi kalau kita melihat seorang saudara atau saudari yang sedang bergumul, go and teach them the Scriptures. pergilah dan ajarkanlah firman Tuhan kepada mereka. Point people not to your wisdom, but to God's wisdom. Arahkan orang bukan kepada hikmatmu, tetapi kepada hikmat Allah. If you see a fellow brother or sister struggling, Kalau saudara melihat itu saudara atau saudari yang bergumul in sin that is, dengan dosa, stop letting them poison themselves. jangan terus membiarkan mereka meracuni diri sendiri. Call them out, admonish, and warn them. Beranikanlah dirimu untuk menegur dan memperingati mereka. With love and wisdom and patience, warn them to stop sinning. Dengan penuh kasih dan hikmat dan kesabaran, memperingati mereka supaya mereka bertobat. So worship, it doesn't just stop at instruction though. Jadi penyembahan itu tidak selesai dengan hanya ajaran. But as the Word dwells in us, worship also extends to song. Tetapi ketika firman Tuhan itu diam di dalam kita, itu mengakibatkan lagu-lagu. The Word of God shouldn't just make us Bible study experts. Itu firman Tuhan tidak hanya membuat kita menjadi ahli-ahli firman Tuhan. Instead, Paul's calling us to let our worship come through songs and hymns and spiritual songs. Tetapi Paulus mendorong kita supaya yang keluar dari itu adalah mazmur dan nyanyian rohani dan seterusnya. Let worship be on your tongue. Biarkanlah penyembahan selalu ada di lidahmu. Don't just sing at church on Sundays. Jangan hanya bernyanyi di gereja hari Minggu. Sing in your car. Nyanyi di dalam mobilmu. Sing in your home. Nyanyi di dalam rumahmu. Sing with your wife and your children. Nyanyi bersama istrimu dan anak-anakmu. Be a people that don't just sing for what God's done for us,
Jangan hanya menjadi umat yang bernyanyi tentang apa yang sudah Allah lakukan untuk kita, but reflect back and praise to Him for who He is. tetapi mencerminkan atau memantulkan kembali pujian karena siapa dirinya. And this leads to a third progression in how God's Word dominates our life. Dan itu membawa kita kepada tahap yang ketiga di mana firman Allah mendominasi hidup kita. We've seen how we should be obedient to let it dwell in us, Kita sudah melihat bahwa kita perlu taat dengan cara itu memimpin how it kita. should work in us, Cara itu bekerja di dalam and diri now kita. let the Word shape you. Dan yang terakhir, biarkanlah firman itu membentuk kamu. Colossians 3:16 finishes by saying, with thankfulness in your hearts to God. Itu Kolose ayat 16 itu berakhir dengan bersyukur di dalam hatimu kepada Allah. The posture of our heart as we worship should be one of thankfulness, brothers and sisters. Sikap hati kita ketika kita menyembah seharusnya menjadi rasa syukur kepada Dia. Now, different from verse 15, Nah, ini beda dari ayat 15 where we're commanded to be thankful. di mana kita diberi perintah untuk bersyukur. Verse 16 is describing the manner in which our heart should be characterized. Ayat 16 bicara tentang cara hati kita atau karakter hati kita. Paul is saying that thankfulness is more than just a matter of obedience. Itu Paulus berkata bahwa rasa syukur itu tidak hanya menyangkut ketaatan. It's a spirit of gratefulness. Itu hati yang penuh rasa syukur. It's a heart that's dominated by overwhelming gratitude for God and His Word. Itu hati yang dikuasai oleh rasa syukur yang berlimpah-limpah karena Allah dan firman-Nya. So that when we read and study, Supaya apabila kita baca dan belajar, so that when we sing out to God in song, apabila kita juga menyanyikan lagu-lagu syukur kepada Allah, we're going beyond just empty words and phrases that we cry out. itu bukan hanya kata-kata dan frasa-frasa yang kosong yang kita sampaikan kepada You Dia. sing in such a way that your heart is tuned to God Himself. Kita bernyanyi kepada Dia dengan cara sehingga hati kita memang bersatu dengan hati Allah. You're giving God praise back, not just for what He has done, but for who He is. Kita memantulkan pujian-pujian kepada Dia bukan hanya karena apa yang Dia lakukan, tetapi juga karena dirinya, terutama karena dirinya. And so far, we've seen now two of our points. Jadi selama ini kita sudah melihat 2 poin. In verse 15, we saw to live under the rule of Christ's peace. Dalam ayat 15 kita melihat bahwa kita hidup di bawah damai sejahtera Kristus. We saw what it means to live under the riches of Christ's Word. Kita sudah melihat apa artinya hidup di dalam kekayaan firman Kristus. Let's finish in verse 17 to see how we can live for the name of Christ in all things. Dan mari kita lihat dalam ayat 17 di mana kita hidup demi nama Kristus dalam segala sesuatu. Listen as Simon reads that now. Dengar ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa kita. As we finish out our section, I want you to see two things. Ketika kita mau selesai bagian kita, saya mau supaya saudara melihat 2 hal. First, Paul is pointing to the fact that the lordship of Christ is comprehensive. Yang pertama yang Paulus mau tegaskan di sini adalah ketuhanan Yesus itu bicara secara keseluruhan. Look down again. I want you to see it with your own eyes. Lihat ini, saya mau supaya saudara melihat itu dengan matamu sendiri. He says, in whatever you do. Dia berkata dalam segala sesuatu yang saudara That buat. means in all things. Dalam segala sesuatu. He says, in word or deed. Dalam perkataan atau kelakuan. He's saying in all of our actions, speech, and conduct, everything we do. Dalam semua tingkah laku kita dan kata kita dan perilaku kita. He says, do everything. Lakukanlah segala sesuatu. Everything is exactly what it means, everything. Itu arti dari segala sesuatu adalah segala sesuatu. He's saying that everything in our life leads to one thing. Segala sesuatu di dalam hidup kita memimpin kita ke dalam satu kenyataan. It leads to absolute submission to the will of God, such that all things in our life are done for Christ. Itu membawa kita kepada ketundukan menyeluruh kepada Kristus supaya segala sesuatu yang kita buat itu demi kemuliaan Allah. Paul is going beyond just saying, finish your prayers with, in Jesus' name, amen. Paulus tidak hanya berkata bahwa kita menutup doa kita dengan berkata dalam nama Yesus, amin. He's saying that every day you wake up,
Dia berkata bahwa saat saudara membangun setiap pagi, every day that you go to work, setiap hari ketika saudara datang ke tempat kerja, every interaction you have with your family, setiap interaksi dengan keluargamu, every word that you say, setiap kata yang saudara ucapkan, every thought that you think, setiap pikiran yang muncul dalam pikiranmu, needs to be in such a way that you live under the lordship of Christ. perlu terjadi dengan cara yang menyatakan, mencerminkan bahwa saudara hidup di bawah ketuhanan Yesus You're Kristus. submitting to Christ as supreme and Lord in all things. Saudara tunduk kepada Kristus sebagai yang Tuhan, sebagai yang terutama dalam segala sesuatu. So first, Christ's lordship, it's comprehensive. Jadi yang pertama, ketuhanan Yesus itu bicara keseluruhan. But now, from Colossians 3:17, Jadi tapi sekarang dari Kolose 3 ayat 17, the lordship of Christ is also marked by thankfulness. kita juga melihat di situ bahwa itu ditandai oleh rasa syukur. He says, giving thanks to God the Father through Him. Dia berkata sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa kita. Now it's amazing if you haven't noticed it already. Dan ini sangat luar biasa, mungkin saudara belum perhatikannya, But this is the third time Paul's mentioned thankfulness or gratitude. bahwa itu sudah ketiga kalinya Paulus menyebut rasa syukur atau rasa berterima kasih. Verse 15, we're commanded to be thankful. Dalam ayat 15 kita diberi perintah untuk bersyukur. Verse 16, gratefulness is the spirit, the attitude of our worship. Dalam ayat 16 kita melihat bahwa ciri khas utama dalam penyembahan kita adalah rasa syukur. But now here in verse 17, Paul's telling us that Tetapi di dalam ayat 17 ini Paulus berkata, thankfulness is the ongoing habit of our life. itu rasa syukur adalah kebiasaan terus-menerus dari hidup kita. Why is this significant? Nah, mengapa ini signifikan? Because thankfulness is not something that we just do sometimes. Karena bersyukur kepada Tuhan itu bukan hanya sesuatu yang kita kadang-kadang buat. Gratitude is not just an emotion that gets drawn out during a worship song. Rasa berterima kasih itu bukan hanya semacam emosi yang ditarik dari hati kita dalam satu lagu penyembahan. The thankful heart flows out of who you are in Christ. Hati yang bersyukur itu mengalir dari siapa saudara di dalam Yesus Kristus. The heart that is full of Christ's peace will be thankful. Hati yang penuh dengan damai sejahtera Allah tentu bersyukur. The heart that is full of God's word will be thankful. Hati yang penuh dengan firman Tuhan tentu bersyukur. Such that everything you do Sehingga segala sesuatu yang saudara buat will be defined by gratitude of how you live and how you worship. diwarnai oleh rasa syukur dengan cara saudara bersyukur kepada Dia, berterima kasih kepada Dia dan menyembah Dia. And so on that note, I just ask you all, Jadi menyangkut hal ini saya bertanya kepada saudara, how are you doing in the daily rhythms of your life? bagaimana kenyataan dalam irama hidup saudara setiap hari-hari? Are you saving your lordship to Christ just for a Sunday morning? Apakah saudara hanya memikirkan ketuhanan Yesus Kristus kepadamu hanya hari Minggu saja? Or are you defined by gospel, peace, and unity every day of the week? Atau saudara sudah ditandai, sudah diwarnai oleh kesatuan rohani bersama orang lain dan syukur kepada Tuhan setiap minggu? Are you living by the riches of God's word? Apakah saudara hidup oleh kekayaan firman Tuhan? Are you coming to the scripture for the food that your soul needs? Apakah saudara membuka firman Tuhan dan cari makanan yang saudara perlukan, makanan rohani yang saudara perlukan? If people watched you and looked at your life, Kalau ada orang lain memantau saudara dan melihat hidupmu, would they say that person loves Christ and it's shown by their thankfulness? apakah mereka akan berkata, wah orang itu mengasihi Kristus dan itu dinyatakan oleh rasa syukur mereka? Thankful both in your triumphs Itu baik dalam hal-hal yang di mana saudara mengalami kemenangan, and also thankful in your difficulties. tetapi juga ada rasa syukur di dalam pergumulan yang Like saudara alami. Job, to say the Lord gives and the Lord takes. Sama seperti Ayub di mana dia berkata, ya Allah memberi dan Allah juga mengambil kembali. But blessed be His name. Tetapi bersyukur kepada namanya. See, listen, church. Dengarkanlah saya. The lordship of Christ is for every day. Ketuhanan Kristus itu penting dilihat setiap hari. So live in light of Christ's supremacy. Jadi hidup oleh kenyataan itu bahwa Kristus adalah yang terutama. By God's grace, live in such a way that Christ will be seen as Lord every day in your life. Oleh anugerah Allah, hidup dengan cara yang memperhatikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan saya setiap hari. Let's pray. Mari kita berdoa.
Lord, you are so good to us. Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. We're thankful for your kindness that you show us every day. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang Engkau tunjukkan setiap hari. We're thankful for the Lord Jesus Christ coming to save sinners like us. Kami bersyukur karena Yesus Kristus sudah datang dan menyelamatkan orang berdosa seperti kami. He died on the cross so that we could have peace with God our Father. Dia mati di kayu salib supaya kami bisa mengalami damai sejahtera bersama Allah Bapa. But Lord, the grace of God is not just for the forgiveness of our sin. Tetapi anugerah Tuhan itu bukan hanya menyangkut pengampunan dosa kami. God's grace is for us to be transformed and live for you. Itu anugerah itu juga dimaksudkan untuk mengubahkan kami supaya kami bisa hidup untuk Engkau. So help us, God, to live holy lives. Jadi bantulah kami supaya kami hidup suci Tuhan. Help us to be defined by gospel peace and unity. Bantu supaya orang bisa melihat damai sejahtera dari Injil dan kekudusan di dalam diri kami. Give us the grace to love your word. Berilah anugerah kepada kami supaya kami memang mengasihi firman-Mu. And I pray that we will worship you in a spirit of thankfulness. Dan saya berdoa supaya kami akan menyembah Engkau dengan hati penuh syukur. We know we can't do it on our own. Kami tahu, kami yakin bahwa kami tidak bisa melakukannya sendiri. So Lord, we pray that your Holy Spirit would strengthen us. Jadi Tuhan, kami berdoa supaya Roh-Mu akan That menguatkan He would kami. empower us Supaya Dia memberi kekuatan kepada kami. to live lives as an act of worship for you. Supaya hidup dengan cara yang menyembah Engkau. Never for our glory, but yours alone. Bukan untuk kemuliaan kami, tapi hanya untuk kemuliaan Engkau. We pray this in the name of Jesus Christ. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.